Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yani Rumdiani, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5252112725. Pada hari ini, hari Rabu, 15 Oktober tahun 2025, insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 8 SMPN 1 Margahayu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan untuk pembelajaran PAI. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, KM-nya silakan dipimpin, Nak. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan setelah kita berdoa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi diri kalian khususnya dan umumnya bagi orang lain ya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, anak-anak yang tidak masuk hari ini siapa? Ada berapa orang? 3 orang yang tidak masuk. Siapa saja? Iya. Nizam, Heya, dan Erlangga. Kenapa mereka tidak masuk? Oh, sakit, semuanya sakit. Kita doakan supaya mereka lekas sembuh ya. Kemarin kita sudah membereskan bab 1. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2 ya. Mengimani, meyakini kitab-kitab Allah, meyakini kitab-kitab Allah dan mengimaninya ya. Setahu kalian, setahu kalian, kitab-kitab Allah itu ada berapa sih? Ada 4. Ada 4, apa saja? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Alhamdulillah kalian sudah tahu ya, sudah tahu dasar-dasar atau kitab-kitab yang Allah turunkan. Oke, anak-anak, kita akan langsung ke pembelajaran inti ya, ke pembelajaran inti, memaknai iman kepada kitab-kitab Allah ya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya ya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya. Seperti apa saja yang tadi kalian sebutkan?
Zabur, kemudian Taurat, Injil dan Al-Quran. Adapun Nabi yang telah menerima kitab-kitab Allah ada siapa saja? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya. Nah, dan lain sebagainya. Banyak nabi-nabi yang diamanatkan oleh Allah dan dipercaya oleh Allah untuk menerima kitab-kitab dan suhuf-suhuf, ya. Kemudian isi pokok kitab-kitab Allah. Nah, ini isi pokoknya apa saja sih? Isi kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencangkup beberapa hal. Antara lain apa saja? Akidah. Akidah itu apa sih? Mengesahkan Allah, ya. Akidah itu yaitu mengesahkan Allah. Wallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Wallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Jadi itu adalah akidah, yaitu mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua adalah syariat. Syariat itu merupakan ketentuan dalam kehidupan yang berupa perintah, larangan bagi umat manusia. Nah, ya, kalau kita hidup tanpa syariat, kita akan berada dalam kesesatan. Ya, semau kalian aja gitu kan? Ya kan? Tidak ada aturan. Nah, jadi syariat itu sama dengan aturan, ya, sama dengan aturan. Kemudian akhlak. Akhlak merupakan cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama, ya. Jadi dalam kitab-kitab Allah juga mengajarkan tentang akhlak atau perilaku, ya. Begitu. Kemudian ada janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia, ya. Ada disebutkan menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Ketika kita melaksanakan perintahnya, kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita mengerjakan atau kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah, kita akan mendapatkan dosa. Dan hukumannya dan konsekuensinya masuk ke neraka. Gitu. Nih, yakin Ibu ya, kalau kalian baca Quran, kalian pasti menjadi pribadi yang santun, ya. Pasti menjadi pribadi yang santun, sopan kepada guru, kepada teman, apalagi kepada orang tua, ya. Itu kalian akan menjadi pribadi yang santun. Ya, dengan adanya Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain, kita jadi mengetahui, ya. Kita jadi menambah pengalaman kita, ya, menambah pengetahuan kita, betul? Ya, sama halnya dengan membaca, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Nah, sudah pasti yang tadi Ibu sebutkan, ya. Ketika kita sering membaca Quran, mengamalkannya, kita tidak akan tersesat, ya. Begitu ya sayang ya, untuk materi di pertemuan hari ini yaitu tentang mencintai atau mengimani kitab-kitab Allah. Ibu ulang, kitab-kitab Allah itu yang diturunkan ada berapa? Nak? Apa saja? Zabur dan Al-Quran. Oke. Alhamdulillah untuk materinya kita sudah tersampaikan ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, Alena mau bertanya apa, Alena? Ibu, bagaimana proses turunnya Al-Quran? Bagaimana proses turunnya Al-Quran? Nah, proses turunnya Al-Quran itu disebut juga sebagai nuzulul Quran. Diturunkan pada tanggal berapa?
17 Ramadan ya. Ada 17 Ramadan. Sah nuzulul Quran ya. Kalian tonton baik-baik, kalian perhatikan baik-baik. Nanti kalian bisa menceritakan kembali bagaimana itu prosesnya. Kita mulai ya. Tadi pertemuan dakwah. Sudah, ini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, itu masukkan itu. Siapapun yang melakukannya akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh melewatnya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah. Ya, kita sudah menyaksikan tentang apa? Nuzulul Quran atau proses turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu pertama kali diturunkan di Gua Hiro ya, dengan ayat Al-Quran yang pertama diturunkan itu surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, begitu kira-kira ya Alena ya proses turunnya ya. Udah mengerti semuanya? Oke, alhamdulillah kalau sudah mengerti, kita akan melanjutkan untuk melatih kalian dengan mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian, kalian bisa diskusikan secara kelompok. Nah, tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk sebentar yuk. Yuk, bosan kan? Udah bosan kan? Ya, kita nyanyi dulu yuk. Ya, kita mulai ice breakingnya. Ya, 1, 2, 3. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu tinggi. Tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Berkeliling, berkeliling mencari pasangan. Iya. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, ke depan matamu tinggi. Tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Berkeliling, berkeliling mencari pasangan. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Udah refresh lagi ya. Udah refresh lagi. Sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ya. Kalian tulislah perbedaan dari kitab-kitab Allah sesuai dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Oke, Ibu akan bagikan ya lembarnya ya. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Silahkan kalian diskusikan ya. Boleh berdiskusi, boleh dengan teman-temannya ya. Teman-teman sekelompoknya. Oke. Silahkan dikerjakan dulu. Jangan lupa kasih nama ya. Ya, sok diskusi ya. Baik anak-anak, kalian sudah selesai?
Sudah, alhamdulillah. Oke, siapa yang mau mempresentasikan lembar kerja yang barusan dikerjakan? Siapa yang mempresentasikannya? Oke, Alena boleh maju ke depan sayang. Ya, perhatikan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan kitab-kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat berisi tentang pujian-pujian, larangan, dan perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur hampir sama isinya dengan Taurat, tetapi tidak berisi hukum-hukum seperti Taurat dan terdiri dari 150 surat dan diturunkan oleh Nabi Daud. Terus, yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil juga ada perintah untuk mengesahkan Allah, akidah, dan berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran berisi akidah, akhlak, tarik, dan perintah juga larangan dari Allah dan berfungsi untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran juga berisi 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Alena sudah berani untuk maju ke depan dan yang lainnya juga tentu pun pasti berani ya untuk maju ke depan ya. Kemudian kalian juga sudah paham dengan apa yang telah kalian kerjakan? Sudah paham, alhamdulillah ya. Kalian sudah paham tentang perbedaan kitab-kitab Allah dan Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya ya. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Oke, gimana perasaan kalian untuk pelajaran hari ini? Oke, seru, senang, alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih semangat untuk mata pelajaran selanjutnya ya. Jadi kalian untuk pertemuan selanjutnya membuat kelompok dan mengerjakan atau membuat poster tentang mencintai kitab-kitab Allah. Sudah siap semuanya untuk nanti? Siap. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan Naim untuk berdoa sebelum kita mengakhiri semua. Tiga berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri inna insana lafi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk hari ini.